Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما أن يبدأ كل خطبته أيها الناس اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. وقال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وقيل بإحدى الرواية وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Ikhwati fillah, saudaraku seiman, satu akidah kaum muslimin, jamaah salat Jumat, tamu Allah yang kesemuanya kita insyaallah selalu dirahmati Allah dalam bentuk rahimnya. Ini dengan tetap diistiqamahkannya kita di asas hazad din al-hanif, di atas agama yang hanif, yang lurus, millata abina Ibrahim alaihissalam, millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan insyaAllah dengan rahmat rahimnya itu kita juga diberikan Allah senantiasa mengabdikan diri, menaatinya, mengabdikan diri beribadah kepadanya hingga batas waktu yang pasti, yakni kematian. Sehingga pada waktunya itu saat Allah memanggil kita pulang, kita dipanggil dengan panggilan yang paling istimewa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannahku. Amin. Ikhwati fillah, saudaraku jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat tamu Allah yang kesemuanya insyaallah dirahmati Allah. Sampai dengan Jumat ini alhamdulillah Allah menakdirkan kita sampai hampir di menjelang penghujung atau pertengahan, lewat sedikit di bulan istimewa, yaitu bulan Sya'ban. Karena itu kesempatan yang baik sebelum kita kedatangan tamu istimewa, yakni Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan baiknya nasihat Jumat pada kali ini kita akan mendengarkan satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka, saya belum pernah melihat engkau tasumu, berpuasa, syahran, hampir memenuhi 1 bulan penuh atau hampir 1 bulan penuh, minasyuhur, dari bulan-bulan lain selain bulan ini, yakni bulan Sya'ban yang dimaksud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala malaka syahrun yaghfilun nasu anhu, itulah bulan yang banyak orang-orang terlalaikan. Ya, kalau bulan Rajab, umat Islam terutama di wilayah-wilayah timur, yang salah satu bentuk populer mengagungkan syiar Islam, yakni peringatan Isra wal Mi'raj. Nah, ini populer bulan Rajab. Tapi banyak umat Islam ini yang tidak teringat hebatnya bulan yang berada di antara 2 bulan istimewa, Rajab
bulan Allah, yakni Syahrul Hurum, bulan haram, dan Ramadan, Syahrullah al-Mubarak, bulan Allah yang keberkahannya melebihi bulan-bulan lain. Namanya Sya'ban. Itu makanya Usama berkata, lam araka tasumu syahran minasyuhuri aksara. Ya, saya belum pernah melihat engkau berpuasa hampir mendekati 1 bulan. Puasa sunat yang dimaksud. Ya, dari bulan dibandingkan bulan-bulan selain bulan ini, ya ini bulan Sya'ban. Maka Allah Rasulullah menjawab, ya qala malaka, ya bahwa itulah bulan-bulan ya minasyuhur yakfilu anhun nas. Ini bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Ya, padahal kata Rasulullah bahwa bulan itu ya bahwa di bulan itu yurfa'u al-a'mal, bahwa bulan itu dinaikkannya amal-amal seorang hamba ila rabbil alamin, kepada Rabb pencipta alam semesta, Allah Azza wa Jalla. Wa uhibbu ayyurfa' amali wa ana sha'imun, rawahu an-Nasa'i wa Abu Dawud. Saya berharap, sangat suka sekali saat amalan saya itu dinaikkan ke Allah, ana shaimun, saya sedang berpuasa. Hadis ini juga menyamai ya, hadis yang lainnya tentang para sahabat bertanya tentang Rasulullah sering melazimi puasa sunnah yaumul itsnaini wal hamis, ya ini pada hari Senin dan Hamis. Ya, Rasulullah menjawab, sesungguhnya inna yaumaini, sesungguhnya 2 hari itu yurfa'u amal al-abdi, dinaikkannya amalan seorang hamba. Nah, jadi kalau kesimpulan para ahli fikih, ahli ilmu, terutama bidang hadis dan fikih, ya bahwa amalan seorang hamba itu dilaporkan kepada Allah atau dinaikkan ke Allah itu 2 kali dalam sehari, sesuai dengan hadis saya yang lainnya. Ya ini bis subhi wal asar, di waktu subuh dan di waktu asar. Maka kita orang-orang yang Allah beri kesempurnaan akal, dengan tanpa bermaksud membenarkan, membolehkan berbuat dosa, na'udzubillah, maka pandai-pandailah memilah, janganlah sampai berbuat dosa. Ya, kalau idealnya jangan berbuat dosa keseluruhan. Ittaqillah haitsu kunta, menjaga diri dari murka Allah, dari meninggalkan perintah, tarkul awamir wa fi'lun nawahi, mengerjakan larangan itu semaksimal mungkin, kapanpun, dimanapun. Itu idealnya. Tapi kalau tak mampu, maka janganlah berbuat dosa di saat amalan itu dilaporkan ke Allah. 1 hari 2 kali, menurut informasi dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari. Ini fis subhi, pada waktu subuh. Sungguhnya ada malaikat ya, yang menjaga malam, dan ada malaikat yang menjaga siang, yang bertugas melaporkan amalan hamba ke Allah langsung. Malaikat penjaga malam bertugas sejak asar sampai subuh. Ya, dia mencatat, dia ambil dari malaikat raqib pencatat amal salih, dia ambil dari malaikat atid pencatat amal-amal buruk, lalu dikumpulkan ke malaikat penjaga malam, ya, yang bertugas sejak pasca atau setelah asyar. Ya, dilaporkanlah kepada Allah langsung. Ya, lalu ketika laporan itu masuk, Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku tadi? Maka malaikat menjawab seperti saat kita sedang apa waktu amalan itu dinaikkan waktu subuh. Jadi kalau kita sedang sholat, malaikat akan mengatakan taraktuhum yusallun, saya tinggalkan mereka, mereka sedang menyembahmu di waktu subuh. Kalau saat malaikat melaporkan amal kita sedang tidur, malaikat sama menjawab juga taraktuhum yanamun, mereka kami tinggalkan dalam keadaan sedang terlelap tidur. Yang lebih mengerikan, naudzubillah, saat amalan itu naik, orang lagi asik berada di tempat yang haram, di tempat dosa, ya, sedang berada di seberang sana, seberang sini. Taraktuhum wahum ya'suna Allah, mereka sedang mendurhakai Allah. Jadi bagi orang yang cerdas, al-kayyisu, yang akalnya digunakan sempurna untuk panjang sampai ke akhirat, ya, tidak hanya sepintas dunia,
Maka walaupun kita tak mampu menjadi orang ideal, yakni menjaga diri full 100% dari dosa, bentengi dari murka Allah, dalam istilah umumnya ini bertakwa, maka wanti-wantilah, mentok-mentok janganlah berbuat dosa di waktu amalan itu dilaporkan. Karena belum dibuka catatan saja, barang itu sudah diketahui Allah yang Maha tahu tentunya. Ya, walaupun tidak dilaporkan juga Allah tahu. Cuman sudah dipertegas malaikat bulan-bulan dalam keadaan berdurhaka kepada Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, waktu asar, malaikatnya bertugas setelah subuh, ya, sampai menjelang asar. Ya, malaikat rakib mencatat amal baik, adit amal buruk, dilakukan, dibawa oleh malaikat malam, malaikat siang, ya ini bertugas sudah subuh sampai asar di waktu asar. Sama kata dalam hadis qudsi itu, ya, Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kau tadi tinggalkan hambaku? Ya, maka pasti malaikat akan menjawab seperti apa saat kita, ya, saat kita sedang kerjakan di waktu asar amalan itu naik. Maka berhati-hatilah mengerjakan dosa di dua waktu, bukan membolehkan berbuat dosa di waktu yang lainnya. Di mentok-mentok jangan yang berbuat dosa di waktu satu di waktu subuh, dua di waktu asar. Ya, jadi kita tidak mungkin menipu Allah karena catatan malaikat rakib sudah mencatat, malaikat atid sudah mencatat, lalu dilaporkan resmi oleh malaikat itu ke Allah 2 kali. Laporan malam di waktu subuh, laporan siang di waktu asar. Ya. Kemudian amalan itu akan dilaporkan kembali, ya, dilaporkan lagi oleh malaikat itu 1 tahun 1 kali, 1 bundalan besar. Nah, inilah yang dalam hadis An-Nasa'i dan Abu Daud tadi, ini di bulan Sa'ban. Pada bulan Sa'ban. Ya, itulah bulan yang banyak dilupakan oleh orang beriman. Padahal bulan itu kata Nabi dilaporkannya, dinaikkannya amalan-amalan hamba kepada Allah. Nah, maka kata Rasulullah, ya, aku berharap saat amalan-amalanku itu dilaporkan, aku sedang berpuasa. Nah, itulah mengapa alasan Nabi banyak berpuasa sunnah melebihi semua bulan-bulan lain kecuali hari Ramadan puasa wajib, ini di bulan Sya'ban. Nah, maka ada timbul pendapat para ulama, karena kita tidak mampu berpuasa seperti Nabi dan mungkin tidak akan mampu karena Ramadan itu 1 bulan full. Masa kita 1 bulan juga berpuasa? Kalau bagi orang yang bukan ahli ibadah atau ahli siam, tidak mungkin dia akan berpuasa kurang dari 1 bulan di bulan Sya'ban. Berarti kan 2 bulan kurang 1 hari. Ya, tidak mungkin. Itu kan amalan-amalan Nabi yang hampir tak mampu ditiru oleh hamba-hambanya. Ya. Ya, mungkin sebaik-baik hamba itu mungkin tak mampu meniru mirip dengan amalan Nabi. Nah, seperti puasa di bulan Sa'ban. Nabi itu berpuasa bulan Sa'ban seperti uraian di hadis tadi. Itu lamanya sekitar 28 hari dalam riwayat. Ya, 28 hari. Ya. Cuman tidak sepanjang tahun. Jadi tidak setiap tahun. Ya. Ada di tahun-tahun itu Nabi tidak sampai sepanjang itu. Ya, tapi tidak pernah Nabi lebih banyak puasa sunnahnya, ya, kecuali di bulan Sa'ban. Ya. Nah, jadi 1 hari menjelang masuk Ramadan, ya ini hari Yaumus Sak namanya, hari ragu-ragu. Apakah bulan Sa'ban sudah habis? Bulan Ramadan hampir masuk, itu dimakruhkan berpuasa sunnah. Maka Nabi berhenti di hari ke-28. Mengosongkan tidak berpuasa di hari ke-29. Memastikan malam 1 Ramadannya, ya berikutnya di malam besoknya. Dalam riwayat. Ya, tapi itu tak mungkin dilakukan kita. Makanya timbul pendapat ulama dengan hadis yang lain, dalam sebuah riwayat yang lainnya, ketika datangnya iza ittala'a nisfan minas Sa'ban, ketika bulan Sa'ban sudah memasuki pertengahannya, itu di riwayat Imam Nasa'i, ya, dan Imam Abu Daud juga, Imam Tirmidzi. Ya, ketika ittala'a nisfa minas Sya'ban, bulan Sa'ban itu sudah memasuki pada nisfunya, ya, maka Allah yanzuru ila 'abdihi. Allah melihat pada hambanya. Jadi yang melihat itu bukan artinya selain pertengahan Sa'ban Allah tak melihat hambanya, bukan. Nanti melihat yang dimaksud menurut ahli hadis adalah melihat dengan kekhususan, dirahmati, dengan rahmatnya. Jadi dengan rahmat Allah yang maha rahmat rahim itu, dia melihat hamba-hambanya yang beriman dengan pandangan rahmat rahimnya. Khusus ketika Sa'ban itu telah masuk di pertengahan. Itu para ulama ahli tarikh dan ahli hadis mengatakan kapan pertengahan Sa'ban itu?
3 hari. Ya, ini 13, 14 dan 15. Ini hari terakhirnya. Hari ini adalah hari terakhirnya nisfus Sya'ban. Ya, karena perselisihan tanggal Masehi dengan Hijriah, ya pada tahun ini hanya 1 hari. Jadi pada tanggal 28 bulan Februari nanti berakhir, sore harinya terbenam matahari secara hitungan kalender hisab, ya, kecuali yang pemerintah menunggu ru'yatnya, tapi hampir pasti itu, ya, itu akan masuk 1 Ramadan. Jadi kita akan mulai puasa Ramadan di tahun ini pada tanggal 1 Maret dengan terlebih dahulu berqiyamu Ramadan pada malam tanggal 1 Maret atau di akhir tanggal 28 bulan Februari. Sekitar lebih kurang ya belasan hari lagi atau setengah bulan lebih kurang lagi. Ikhwati fillah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya hitungannya 3 hari, 13, 14, 15 itu nisfus Sya'ban. Nisfunya itu bahkan dibolehkan puasa, tak mampu puasa sempurna 1 bulan seperti Nabi atau kurang 1 hari, 28 hari yang tidak mungkin dilakukan karena kita akan menyambut puasa wajib. Mustahil lah kita bercapek-capek di bulan Sya'ban lalu bulan Ramadannya kita keteteran. Adalah lebih bagus kita mengejar puasa wajibnya, ya, daripada mengejar puasa sunatnya, kecuali bagi orang-orang yang sudah mujahadah, sudah tingkat mujahadahnya tinggi, ya. Nah, jadi maka ulama berpendapat bolehnya puasa di pertengahan Sya'ban, ini pada Ayyamul Bid, dan itu bukan mengada-ada, ya, mengada-ada, ya, karena apa? Satu, pertengahan Sya'ban ada hadis khususnya, satunya tadi. Yang kedua, ya, bahwa puasa yang dilakukan itu Ayyamul Bid, hari-hari putih, hari-hari purnama, itu ada hadis sahihnya khusus. Jadi kalau ada satu paham di agama ini, mungkin yang banyak bersebaran di media sosial, mengatakan orang yang puasa di Sya'ban itu bid'ah, itu adalah ya kekeliruan dalam memahami nas, ya. Karena yang bid'ah itu amalan yang tidak sedikit pun ada dasarnya dalam agama. Sementara puasa nisfu Sya'ban itu adalah cakupan dari puasa seluruh bulan Sya'ban, ya, yang tak mungkin dilakukan oleh seorang hamba biasa. Makanya dipuasa di hari-hari putihnya, yakni pada nisfunya 13, 14, dan itu ada hadis khususnya. Walaupun di bukan Ramadan, bukan Sya'ban juga, sudah ada hadis khususnya yang dibenarkan. Jadi bukan mengada-ada. Jadi ikhwati fillah yang dirahmati Allah SWT, makanya ada istilah nisfu Sya'ban, ya. Kemudian ada juga ulama memahami kita berdoa khusus, ya, pada nisfu Sya'ban. Itu juga tidak melanggar syariat, karena satu, doa itu apa namanya? Tidak seluruh bagian doa itu adalah bagian mahdha atau yang disebut dengan apa itu yang tidak boleh apa namanya dimasuki pendapat. Seperti berdoa hanya kepada Allah, nah itu baku, itu mahdha, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, itu tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Nah, berdoa pada selain Allah itu musyrik, menyekutukan Allah. Tapi bagaimana cara berdoa, kapan mau berdoa, itu tidak diatur di agama ini. Ya, itu yang bagian gairu mahdha, yang kita tak mungkin, ya apa namanya, hanya ya memiripkan harus dengan Nabi, yang manusia paling sempurna itu. Saya perlu uraian pendapat ulama yang hebat, mumpuni dalam memahami nas, ya, tidak hanya memahami tekstualnya saja. Jadi yang banyak bersebaran di media itu hanya memahami tekstual. Jadi yang tidak ada di zaman Nabi semuanya bid'ah seluruhnya, itu tidak benar. Ya, kalau bid'ah seluruhnya, ya menuntut ilmu ini hampir semuanya bid'ah semua, ya. Karena zaman Nabi tidak ada kelas. Tapi itu kekeliruan, karena menuntut ilmu itu ya apa namanya tidak masuk ibadah mahdha yang syarat rukun tertentunya sudah diatur baku oleh syariat. Tapi diserahkan pada kita. Yang penting menuntut ilmu itu ilmu yang baik, ilmu din dan ilmu dunia. Kapan menuntutnya terserah. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak berilmu, cari kepada yang Allah lebih dahulu titipkan pengetahuannya, ahli zikir, ahli ilmu. Tidak diatur mau 3 tahun, mau 2 tahun. Jadi orang membuat berfatwa sekolah di pondok pesantren 2 tahun atau pengajian 2 jam itu, kalau semua agama yang tidak mirip Nabi dianggap bid'ah, maka itu adalah bid'ah seluruhnya. Ya. Dan Nabi tidak mengatur harus 2 jam pengajian, 3 jam. Kita sendiri. Nah, jadi kelemahan memahami nas itu, ya, yang hanya memahami hanya tekstual nas, itulah yang membuat porak-porandahnya agama. Ya, makanya perlu ilmu yang sangat mumpuni, ya, untuk berfatwa, apalagi mengeluarkan statement bid'ah, ya. Itu karena kata-kata bid'ah itu sangat menyakitkan bagi orang beriman,
Karena ujung-ujung kata bid'ah itu adalah sesat dan akhirnya adalah neraka. Masa orang berpuasa neraka? Ya, sementara puasa itu sendiri sudah dituntunkan secara umum oleh nas syar'i. Ya. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah SWT, itu kira-kira ikhwati yang dirahmati Allah SWT. Nah, inilah makanya ya, ini bulan istimewa, bulan menjelang menyambut Syahrul Mubarak, bulan Allah yang keberkahannya melebihi seluruh bulan-bulan lainnya. Ini yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Semoga doa-doa kita yang selama ini seperti yang dilazimi Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab, ya ini Allahumma barik lana fir Rajab, ya Allah berikanlah untuk kami keberkahan, termasuk di dalamnya umur atau kesempatan hidup yang panjang hingga bisa hidup dengan badan yang sehat, rohani yang sehat, rezeki yang berkah itu di bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Dan yang paling terpenting, sampaikanlah kita hidup di bulan Ramadan. Karena satu hari saja, kalau Allah menakdirkan kita hidup di bulan Ramadan, kita beriman pada Allah dan berpuasa karena Allah, Allah sudah mempunyai janji yang tak mungkin dia ingkari. Dalam hadis saya itu, pasti Allah tidak akan mungkin memasukkan kita ke neraka. Atau dalam hadis itu, Allah akan jauhkan dari neraka, jangan akan masuk. Mendekat saja tidak. Sejauh hariban, sab'ina hariban, 70 parit. Para ulama hadis mengatakan 70 parit, ada yang mengatakan juga sab'ina hariban itu 70 kali datangnya musim gugur yang terjadi hanya 1 tahun sekali, jadi 70 tahun. Jadi kalau kita berjalan kaki ya, 1 jam 5 kilo kali 365 hari kali 365 hari setahun kali 70 tahun itu di jarak 3 juta kilometer. Ya, kita tidak akan lagi menyentuh neraka. Itulah makanya Nabi sangat ingin disampaikan hidup setidak-tidaknya ke Ramadan. Ya. Semoga Allah menyampaikan kita sampai ke Ramadan dengan iman dan takwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qul hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وحد الكفرة والمشركين.
اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المظلومين والمظلومات في أي بلادهم كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إخواننا الذي في غزة في رفح في فلسطين وحولها وجميع بلاد المسلمين، وخصوصا بلادنا هذا المحبوب إندونيسيا. يا الله يا رحمن يا رحيم، ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والبغي والسدائد والغلو في الدين وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن في أمور دنيانا وفي أمور ديننا يا الله يا أرحم الراحمين. لا تدع عنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا منا وأهل بيتنا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا أعطيته يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في الرجب والشعبان وبلغنا الرمضان وبلغنا الرمضان يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.